Selamat siang saudara, live update kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan beragam informasi dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Inilah live update selengkapnya, kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan PPKM level 4 saudara mulai 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Kebijakan ini sangat berdampak terhadap para pedagang jajanan malam di kawasan Jembatan Merah Bogor. Tempat jajanan malam yang menjual makanan seperti bubur ayam hingga sate ini tidak ramai seperti biasanya. Hal ini tentu karena adanya pembatasan dari pemerintah untuk masyarakat tidak beraktivitas di luar rumah. Bagaimana informasi selengkapnya? Telah tersambung bersama saya wartawan tribunnews.com, ada Hari Darmawan di sana. Halo Hari, selamat siang. Selamat siang, Nila. Hari, bisa dijelaskan semenjak kapan PPKM level 4 ini kemudian berdampak pada penjualan oleh pedagang di sana? Ya, Nila, dari penjelasan seorang pedagang yang bernama Pak Kumis, yaitu dia berdagang bubur ayam, dia menjelaskan bahwa semenjak adanya PPKM, dia itu tidak berdagang selama 1 minggu. Itu dimulai dari 3 Juli. Selama 1 minggu baru dia boleh berjualan lagi, tapi dibatasi sampai jam 8. Dan di PPKM level 4 ini yang diperpanjang ini, dia mengaku kehilangan banyak pelanggannya karena ada pembatasan di ruas jalan di Bogor. Hari, kemudian untuk pendapatan yang bersangkutan selama PPKM sendiri seperti apa informasi yang Anda himpun? Menurut keterangan dari Pak Kumis sendiri, dia hampir kehilangan 80% pendapatannya, dan itu jauh menurun dibandingkan sebelum adanya PPKM. Sebelum ada PPKM dia bisa meraup untung buka dari jam 5 sore sampai jam 3 pagi itu sekitar 3 juta. Sekarang ya nggak sampai setengahnya kalau menurut keterangan dari Pak Kumis sendiri. Berkurang sekitar 80%, kemudian kesempatan Pak Kumis ini bisa berjualan, kemudian selama PPKM ini bisa dimulai dari jam berapa, kemudian pukul berapa? Biasanya Pak Kumis ini jualan dari jam 5 sore dan biasanya sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Dengan adanya pembatasan ini, dia bilang jam 10 pun sudah diperingati dan jam 12 harus sudah clear area karena ada penyekatan di beberapa ruas jalan. Berdasarkan keterangan dari pedagang ini, kemudian selain dampak memang dari penghasilan, untuk penjualan sendiri atau mungkin untuk pelanggannya sendiri, apakah memang banyak pelanggan yang kemudian hilang dari pelanggan pada umumnya yang biasanya ketika tidak PPKM, Hari? Ya, inilah kata Pak Kumis menjelaskan bahwa pembelinya mengalami pengurangan karena adanya beberapa jalan di Bogor yang disekat, sehingga pelanggan mereka tidak bisa datang ke wilayah kawasan Jembatan Merah karena ada penyekatan di jalur-jalur Bogor itu sendiri yang membuat para pembeli itu kesulitan untuk mendatangi kawasan Jembatan Merah. Baik, saudara wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang pedagang bubur ayam, yakni Pak Kumis. Bagaimana pernyataan selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Pak Kumis, ya. Ini kan jualan udah lama nih bubur di The Pris ya, Jembatan Merah. Semenjak ada PPKM gimana tuh Pak Kumis jualannya? Semenjak ada PPKM, ya jelas itu bukannya kurang laku, jadi pembelinya tuh nggak ada. Pembelinya nggak ada, jadi jauh berbeda selama PPKM itu dibandingkan sebelum PPKM itu. Terus kalau pendapatan sendiri Pak Kumis gimana nih? Kalau pendapatan jelas berkurang, setengahnya juga enggak. Sampai setengahnya juga enggak? Enggak. Waktu pas PPKM itu masih jualan apa awal-awal PPKM? Waktu awal-awal PPKM total nggak udah jualan. Nggak jualan berapa hari tuh Pak Kumis? Selama seminggu lah. Seminggu ya? Seminggu ya. Setelah seminggu diperbolehkan cuma sampai jam 8. Ke jam 8? Iya. Biasanya sampai jam berapa? Iya, biasanya kan sampai jam 2, jam 3. Kalau sampai jam 8, jam 9 itu steril, bersih. Nggak ada yang jualan. Kalau buka biasanya jam berapa Kumis? Kalau buka jam 5. Jam 5 ya. Terus
selama PPKM ini kan PPKM diperpanjang lagi nih sampai 2 Agustus. Jualannya gimana sekarang? Kalau sekarang jualan emang masih jualan. Biasa jualan sekarang boleh sih sampai malam. Cuman jadi pembelinya juga kurangnya karena jalan kan ditutup seket gitu. Jadi orang yang jauh juga nggak bisa ke sini. Tapi masih ada yang makan di tempat nggak? Di tangan kreatif ini, saudara, ribuan ton barang rongsok jenis plastik, kertas, besi hingga logam menjadi ladang sumber kehidupan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Basuni, salah satu sosok yang sukses memanfaatkan barang rongsok tersebut. Lewat usaha kreatifnya ini, kini ia sudah berhasil mempekerjakan beberapa karyawan. Dengan pekerjaan yang sekarang ia syukuri, karena pendapatannya bahkan setara dengan gaji pegawai swasta atau setara dengan gaji PNS. Bagaimana informasi lebih detailnya? Kita telah tersambung dengan wartawan Tribunnews.com, ada Alivio Junio di sana. Halo Alivio, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Alivio, bisa diceritakan bagaimana awal mula sosok Basuni ini kemudian bisa menjadi pengepul barang rongsok? Ya, dari yang saya temui, Pak Basuni pagi tadi memang tepatnya berada di Rawabebek, Jakarta Timur. Yang mulanya dia ke Jakarta itu dari Madura pada 2011 lalu, dan mulai bekerja awalnya dengan pamannya. Dari situlah sedikit demi sedikit ia mengambil ilmunya dan hasil keuntungannya, hingga dia mulai membangun bisnisnya hingga kini menjadi mandor pengepul barang-barang bekas. Untuk modal awal waktu itu ia hanya mengeluarkan sekitar 2 juta rupiah, lalu kemudian dari hasilnya itu tersebut uangnya terus diputar hingga sekarang. Alivio, kemudian untuk omset dari penjualan ini per harinya berapa, kemudian per bulannya berapa yang diperoleh dari Pak Basuni ini? Untuk omsetnya ini memang tidak tentu, setiap harinya berbeda, namun memang jika dijabarkan kalau dirata-ratakan itu minimal ia meraup pendapatan paling sedikit itu 300.000 per hari. Bisa 300.000 atau hingga 1 juta per hari. Dalam 1 bulannya jika dirata-ratakan memang pendapatan yang ia hasilkan itu sekitar 10 juta hingga 20 juta. Namun tentu ini bukan penghasilan pasti tentunya buat pengepul rongsok lainnya, karena ia juga menjelaskan ada yang lebih senior dari dia, bahkan bisa mencapai 20 hingga 50 juta per bulannya, bahkan juga ada yang di bawahnya. Jadi memang ini tidak pasti dan tentu perlu kerja keras di balik itu semua. Begitu Nila. Sosok dari Pak Basuni ini kan juga sudah mempunyai karyawan. Ya Alivio, bisa dijelaskan berapa banyak total karyawan yang dimiliki, kemudian bagaimana Pak Basuni ini memberikan upah untuk karyawan-karyawannya? Baik. Kalau karyawan yang dimiliki saat ini memang tidak netap, jadi sesuai jika ada rekannya yang membutuhkan pekerjaan atau kebenaran ada pesanan, Pak Basuni itu langsung mempekerjakannya. Jadi memang untuk saat ini tidak tetap, tapi dia ada 1 karyawan yang kerap membantunya beberapa kali jika ada pesanan. Untuk pembagian upahnya itu juga tidak per bulan, yaitu per hari, tepatnya setelah karyawan tersebut melakukan pekerjaannya di hari itu. Jadi tidak per bulan dikarenakan memang pendapatannya ini tidak pasti, jadi dia tidak bisa mengkalkulasikannya itu per bulan. Begitu inilah. Untuk barang-barang yang diperjualbelikan dan juga cara menjualnya seperti apa, Alivio? Jadi memang beragam ya, ada plastik, kertas, kardus bekas, hingga logam. Untuk mendapatkan barang-barang bekas tersebut, memang Pak Basuni ini mengambil barang itu di PT atau mall setiap bulannya. Jadi Pak Basuni ini menampung barang-barang yang tidak terpakai. Jadi barang tersebut disortirkan lagi seperti kertas-kertas besi dan kemudian dipilih lagi yang sekiranya dapat dijual kembali atau dapat diolah. Untuk seperti kertas atau kardus-kardus bekas itu biasanya dia ngolahnya untuk menjadi kayak souvenir-souvenir pernikahan seperti itu. Selain itu juga dia kerap memberi barang dari orang-orang lain jika memang ada orang-orang yang ingin menjual barang yang sudah tidak terpakai, biasanya dia juga sering membeli dari situ. Dan untuk besi itu per kilonya itu kisaran 1.000 hingga 4.000 per kilonya. Jadi sesuai jenis besinya juga. Untuk besi ini memang ada yang bisa diolah, ada yang tidak. Jika memang tidak bisa diolah itu dia langsung ngirim ke tempat peleburan besi yang dijualnya 1 ton itu seharga 1 juta rupiah. Gitu Nila. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait bagaimana kreatifnya sosok Basuni ini, saudara, berikut laporannya untuk Anda. Ya, kertas itu jualnya di sini.
Itu kalau sebelum pandemi kisarannya per bulan pendapatan berapa tuh, Pak? Lumayan lah, pokoknya lumayan. Kira-kira aja kira-kira. Kalau gaji PNS mah kena gitu. Kena ya gaji PNS. Kalau Bapak udah punya karyawan sekarang? Ya dibilang punya karyawan sih nggak ada, kita masih ini, cuman apa, kadang-kadang ada orang mau kerja, teman-teman ya wis ayo kerja gitu. Jadi nggak ada karyawan tetap? Iya, itu kerajinan kayak gini. Jadi, itu apa, Pak? kerajinan dia buat apa ya, buat souvenir. Jadi buat anunya manten, karena kan nggak ada manten nih, udah berhenti dulu. Kalau manten rame ya ini rame juga gitu, kayak bikin Nusantara gitu. Selain besi sama logam apa lagi, Pak? Ya, pokoknya Ikut sama dia atau buat sendiri? enggak, kita ibaratnya apa ya, jadi kuli lah, ya kan, jadi kuli. Habis itu ya udah tahu ilmunya, ya jalan pelan-pelan gitu. Ya ibaratnya cari sendiri, terus cari tempat, ya kan. Kalau udah ada tempat baru kita ibaratnya mulai. Cuman kan kalau namanya di Jakarta ini persaingan. Itu perlu modal nggak sih, Pak, awalnya? Modal sih harus ada. Cuman nggak besar amat gitu. Intinya yang penting kita jujur lah di sini. Itu bikin kayak gini, Pak, modal awalnya dari kerja hasil sama paman, Pak? Ya, jadi ngumpulin dulu ibaratnya, tabung dulu gitu ya paling. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sidang putusan kasus pembunuhan warga desa Watodieri, Kanisius Tupen berakhir ricuh di Pengadilan Negeri Lembata pada Kamis 29 Juli. Keributan terjadi saat keluarga yang sebagian besar berada di luar gedung pengadilan mengetahui hasil putusan hakim terhadap 5 orang terdakwa. Sejumlah massa mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap putusan hakim dan juga proses hukum yang selama ini telah berlangsung. Mereka menilai kasus pembunuhan tersebut penuh rekayasa dan kelima terdakwa bukan pelaku yang sesungguhnya. Informasi selengkapnya telah tersambung bersama saya wartawan Pos Kupang, ada Riko Wawo di sebelah sana. Halo Riko, bisa dijelaskan Riko bagaimana kronologi hingga akhirnya adanya kericuhan ini terjadi? Baik Nila, dapat saya laporkan kericuhan terjadi di Pengadilan Negeri Lembata hari Kamis kemarin, tepatnya Kamis sore, setelah sidang pembacaan putusan dari hakim terhadap kelima terdakwa kasus pembunuhan Kanisius Tupen. Keluarga langsung marah, meronta karena tidak puas dengan hasil putusan hakim yang menjatuhkan vonis 16 sampai 18 tahun hukuman penjara dengan pidana pembunuhan berencana terhadap almarhum Kanisius Tupen. Keluarga yang tidak terima dan tidak puas, mereka langsung marah dan terjadi saling aksi kejar-kejaran antara keluarga yang pro dan keluarga yang kontra. Juga terjadi aksi saling kejar-kejaran, saling protes antara keluarga juga dengan pegawai pengadilan. Situasi cukup mencekam, masyarakat keluarga terus melayangkan protes dan polisi sampai harus melepaskan tembakan peringatan 1 kali, tapi situasi belum juga kondusif. Lalu situasi mulai mereda saat Kapolres Lembata, AKBP Yoce Martin datang langsung ke lokasi dan menenangkan warga. Kapolres meminta warga untuk pulang kembali ke rumah, tapi warga menolak dan mereka dari pengadilan mereka bergerak menuju ke kantor Polres Lembata untuk bertemu dengan Kapolres Lembata. Tuntutan mereka adalah meminta Kapolres menahan tersangka kasus penganiayaan salah satu warga, yang kasus penganiayaan ini juga ada kaitannya dengan kasus pembunuhan berencana ini. Jadi keluarga menuntut pihak kepolisian segera menetapkan ketiga orang tersangka. Kalau tidak mereka juga memberi ancaman-ancaman akan sendiri menangkap ketiga tersangka. Setelah melakukan negosiasi dengan keluarga, dengan warga yang melakukan protes, akhirnya diputuskan 5 orang perwakilan keluarga yang bertemu dengan Kapolres di lobi kantor Polres Lembata. Sementara yang lain bisa pulang kembali ke rumah, pulang kembali ke desa.
Demikian, Nila. Riko, kemudian dalam kericuhan ini apakah ada korban jiwa? Baik, bisa dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kericuhan ini. Memang ada aksi kejar-kejaran, warga, keluarga yang tersulut emosi juga sempat melayangkan aksi protes, dan mereka menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap penegak hukum, khususnya dalam proses hukum terhadap kasus pembunuhan berencana almarhum Canisius Tupen. Mereka sebut kasus ini penuh dengan rekayasa dan tidak percaya dengan terdakwa yang sudah dijatuhi vonis hukuman penjara. Demikianilah. Lalu Riko, apakah memang saat ini setelah adanya pertemuan, apakah sudah ada penyelesaian baik dari massa sendiri dan juga aparat setempat? Baik, saya dapat informasi semalam sempat ada sedikit keributan di desa, tapi mampu diredakan, mampu ditenangkan oleh pihak kepolisian. Tadi saya sudah hubungi Kapolres Lembata dan Kapolres memastikan bahwa situasi di desa sudah kondusif, sudah tenang. Meskipun tidak ada penanganan khusus di desa, tapi pihak kepolisian tetap melakukan patroli harian dan memastikan supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang di luar kendali. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat di Desa Batu Diri untuk bisa menahan diri dan tidak terpengaruh dengan provokasi-provokasi, isu-isu atau kabar-kabar hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kapolres menghimbau supaya masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri mereka sendiri. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Riko Wawu, wartawan Pos Kupang, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Riko. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, satu keluarga di Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, harus dilarikan ke Puskesmas Singamula karena diduga keracunan seusai menyantap singkong bakar. Akibat keracunan ini, satu orang dikabarkan meninggal dunia saat hendak dirujuk ke rumah sakit. Sementara 3 orang lainnya saat ini masih menjalani perawatan di Puskesmas tersebut. Satu orang yang meninggal dunia merupakan anak kedua dari satu keluarga itu. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, telah tersambung bersama saya wartawan Serambi Indonesia, ada Budi Patria di sana. Halo Budi, selamat siang. Selamat siang Budi, bisa dijelaskan sejauh mana saat ini kasus penanganan adanya satu keluarga yang keracunan singkong bakar? Oh ya Dea, bisa dikabarkan sejauh ini satu orang anak berumur 2 tahun kondisinya meninggal dunia setelah memakan singkong bakar. Sedangkan 3 orang anak lagi saat ini masih dirawat di Puskesmas Singamulu, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah. Kondisi mereka saat ini, yang ketiga ini, dalam kondisi perawatan dan sekarang ini hampir sembuh dan sudah mau dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Begitu dia. Budi, kemudian apakah sudah ada keterangan lebih resmi dari pihak terkait atau mungkin pihak Dinas Kesehatan terkait apakah memang benar ini kasusnya karena memang keracunan dari singkong bakar? Ya, terima kasih. Sejauh ini pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan sudah mengambil sampel baik itu singkong, sisa muntahan dan juga sisa makanan. Itu sudah dikirim ke lab di Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan juga ke Balai POM, begitu. Untuk diteliti apakah benar keracunan itu dari dari singkong tersebut, begitu deh. Baik, saudara wartawan Serambi Indonesia Budi Patria tadi juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Bupati Bener Meriah. Berikut laporannya untuk Anda. Masyarakat Bener Meriah terutama, semua masakan ini kalau bisa dimasak betul-betul masak yang pertama. Kemudian ini singkong ini harus berhati-hati semua cara memasaknya. Kalau bisa orang tua harus tahulah, jangan dibiarkan anak-anaknya membakar singkong supaya tidak terulang kejadian yang sama. Puskesmas pada pukul 3:10 pagi, Kamis 29 Juli, tiba pasien 4 orang anak yang menurut pengakuan keluarga muntah-muntah setelah memakan
ubi kayu yaitu singkong. Pasien tiba 4 orang, kita lakukan triase dan kita lakukan penanganan sesuai triasenya, di mana yang masuk itu anak wanita usia 15 tahun, laki-laki 10 tahun, anak wanita usia 5 tahun dan anak laki-laki usia 2 tahun. Yang mana usia anak laki-laki 2 tahun ini triasenya merah. Datang sudah tidak sadarkan diri dan nafasnya cepat, berarti kita nilai ini sesak. Lalu kita lakukan penanganan, pemasangan infus dan masukkan obat-obat secara intravena, karena tidak bisa kita berikan secara oral atau diminum karena sudah tidak sadarkan diri. Sambil menunggu persiapan untuk dirujuk. Lalu kita rujuk dan kebetulan saya mendampingi di dalam mobil rujukan beserta perawat. Selama di perjalanan rujuk dari puskesmas ke rumah sakit RSUD itu berjarak kurang lebih 40 km. Yang biasa kalau kami tempuh kurang lebih paling cepat 45 menit. Kami berangkat pada saat itu kalau tidak salah pukul 3:30, setengah 4 pagi. Dan ketika sampai di Timang Gajah, saat itu saya melihat kondisinya sudah nadinya sudah tidak teraba. Lalu kami jeda sejenak saudara, setelah ini masih akan ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini